Idam. Om Siddhirastu Tadastu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang kami hormati umat Dharma dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asung karta waro nugraha beliaulah kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Sebelum kami menyampaikan sebuah dharma wacana, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ida Bang Mustika Praditya yang biasa dipanggil Mustika, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pomang Devi Anggreni yang biasa dipanggil Devi. Pada kesempatan yang bagus ini, kami akan membawakan sebuah dharma wacana yang berkaitan dengan sebuah benda yang kita sering gunakan sehari-hari. Yang mana benda yang kami maksud yaitu benang Tridatu. Sesuai dengan judul dari dharma wacana yang kami sampaikan ini, yaitu makna gelang Tridatu bagi umat Hindu yang berbahagia. Benang Tridatu digunakan sebagai pemokpok atau pelengkap atas kekurangan persembahan yang dilakukan dalam pelaksanaan ritual budayatnya. Benang Tridatu digunakan sebagai selempang pada tubuh yang didiksa atau diwenter, sebagai pawitra dari Nabi kepada sisya pada ritual ruqyatnya. Dalam upacara manusiatnya, keberadaan benang Tridatu dimaknai sebagai simbol pemberkatan. Menggunakan benang Tridatu dimaknai sebagai pengikat diri terhadap kaidah-kaidah agama. Benang Tridatu juga dimaknai sebagai sarana nuntun ide Sang Yang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Dalam pelaksanaan ritual dewayatnya, di antara banyak makna dan fungsi benang Tridatu yang ditemukan dalam upacara Hindu, salah satu simbol khas berupa benang Tridatu yang sering dijumpai dalam keseharian adalah gelang Tridatu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memfokuskan pada pembahasan gelang Tridatu, di mana gelang Tridatu ini terdiri atas 3 warna, yaitu warna merah, hitam, dan putih. Gelang Tridatu mempresentasikan manifestasi Tuhan sebagai pencipta, yakni Dewa Brahma, dimaknai dengan warna merah, sebagai pemelihara, yakni Dewa Wisnu yang dimaknai dengan warna hitam, dan pelebur, yakni Dewa Siwa yang dimaknai dengan warna putih. Mungkin di sini umat Hindu sekalian sudah tahu bahwa gelang Tridatu biasanya diperoleh dari pura atau tempat suci lainnya setelah melaksanakan upacara yatri. Sebelum dibagikan kepada umat Hindu, gelang Tridatu akan disakralisasi atau dipasupati yang tujuannya untuk menghidupkan atau memberikan jiwa serta memohon kekuatan magis sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengguna gelang Tridatu. Gelang Tridatu ini sebagai simbol adanya getaran kesucian dalam hati dan pikiran yang menggunakan. Keberadaan gelang Tridatu ini sangatlah familiar di masyarakat terutama Hindu yang ada di Bali. Selain digunakan sebagai sarana ritual keagamaan, saat ini gelang Tridatu banyak dimanfaatkan sebagai wujud identitas diri seseorang. Kondisi ini ditandai dengan maraknya penggunaan gelang Tridatu oleh umat Hindu yang ada di Bali. Umat Hindu sekalian, penggunaan gelang Tridatu akhir-akhir ini menjadi sebuah tren baru yang marak digunakan oleh remaja Hindu di Bali. Kondisi ini secara langsung akan membangun identitas pemakainya sebagai orang Hindu. Hal ini dapat dilihat dari penggunaannya dari anak-anak hingga orang tua. Tidak saja umat Hindu yang menggunakan gelang Tridatu, umat lain juga mengenakan gelang Tridatu sebagai sebuah kombinasi warna yang bagus dan unik serta mampu meningkatkan aura positif bagi diri mereka yang menggunakan gelang Tridatu. Namun pembentukan identitas di luar ini tidak diikuti oleh pemahaman dan pemaknaan terkait fungsi dan makna dari gelang Tridatu. Umat Hindu yang saya banggakan, keberadaan gelang Tridatu saat ini tidak hanya memiliki nilai religius, namun juga memiliki peranan sebagai benda yang dimanfaatkan nilai estetikanya, yakni sebagai cindera mata.
Hal ini terjadi karena keindahan dan keunikannya yang dimiliki gelang Tridatu menyebabkan setiap orang menjadi terpikat untuk menggunakannya. Komodifikasi gelang Tridatu ini tentunya diharapkan tidak menghilangkan fungsi dan makna dari gelang Tridatu itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan tadi, gelang Tridatu merupakan benang 3 warna, yakni merah, putih, dan hitam, yang tersusun, terpilih, dan merupakan simbol dari manifestasi ide Sang Yang Widiwasi. 3 warna yang menyusun gelang Tridatu merupakan simbol kekuatan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai Dewa pelebur. Gelang Tridatu juga sebagai lambang Trikona, yakni kelahiran atau upeti, kehidupan, sthiti, dan kematian, yaitu Pralini. Umat Hindu sangat meyakini bahawa penggunaan gelang Tridatu ini dapat memberikan keselamatan karena gelang Tridatu mengandung nilai spiritual yang sangat tinggi atau sakral. Secara etimologi, Tridatu terdiri atas 2 suku kata, yaitu Tri yang berarti 3 dan Datu yang berarti kekuatan. Tridatu dapat diartikan sebagai 3 kekuatan dari dewa dalam bingkai Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dewa Brahma sebagai simbol warna merah, Dewa Wisnu sebagai simbol warna hitam, dan Dewa Siwa sebagai simbol warna putih. Kehadiran gelang Tridatu ini merupakan simbol dari kekuatan Trimurti. Dalam Aranyaka Upanishad dijelaskan bahwa dewa dalam agama Hindu disebutkan berjumlah 33. Di Bali ada 3 dewa utama dalam pemujaan ritual ini, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, yang disebut dengan Trimurti. Hal ini diperkuat oleh kehadiran suku Kuturan di Bali untuk menyatukan kepercayaan Siwa, Buddha, dan Waisnawa, dan sekte-sekte di Bali yang kemudian melahirkan konsep Trimurti. Umat Hindu yang berbahagia, tujuan pemakaian gelang Tridatu agar terbebaskan dari segala yang bersifat negatif dan dapat memahami ajaran agama, agar dapat berada di jalan yang benar. Menurut lontar Agastya Parwa, dijelaskan bahawa gelang Tridatu dimanfaatkan sebagai perlindungan diri dari kejahatan. Oleh karena itu, benang Tridatu yang digunakan tidak hanya sekedar aksesoris saja. Gelang Tridatu memiliki kekuatan yang luar biasa dan bersifat sakral. Umat Hindu sekalian, sekian Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dalam wacana ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang nilai-nilai luhur ajaran Dharma, serta memberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih penuh kasih, harmoni, dan kebahagiaan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin umat sedharma sekalian, karena kami hanya manusia biasa yang tak sempurna. Yang sempurna hanyalah milik Beliau, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Akhir kata, kami ucapkan para masada. Om Santi, 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 Rahayu.